Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Selamat datang kembali dan kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah raya pada tanggal 21 ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan bahwa mungkin di saat tempat-tempat yang lain belum bisa beribadah tatap muka seperti kita, tapi Tuhan masih menjagai kita untuk kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita akan pujikan pujian kita bahwa kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerinduan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Haleluya Yesus. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Ku datang ya Bapa. Saya undang dengan hormat kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Memandang
keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Ku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya, syukur. Memandang keindahan-Mu. Haleluya, syukur. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang. Haleluya, syukur Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory, haleluya. Tak ada setia kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia, 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 tak ada setia.
taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, glory haleluya, glory haleluya Tuhan, glory haleluya Tuhan. Kami bersyukur padamu, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, glory haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, glory haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, 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 glory haleluya. Jadikan aku indah yang kepadamu lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu. Kami ingin menyerahkan setiap beban yang kami miliki. Kami ingin bersyukur pada Engkau ya Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, penyertaan-Mu kepada bangsa kami, kota kami Tuhan, sampai pada hari ini, sehingga Engkau tetap mengizinkan kami untuk boleh beribadah bertatap muka. Itu bukan karena kekuatan kami sebagai manusia ya Tuhan, itu karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, tubuh kami ya Tuhan, tempat ini ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang ada di dalam tempat ini boleh Engkau kuduskan. Kami siap bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Kami siap meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Suaranya mana? Shalom. Yang sebelah kiri saya, shalom. Yang sebelah kanan saya, shalom. Amin. Kita sudah menerima sukacita surga, amin.
Kalau yang sudah menerima sukacita surga pasti tersenyum, Bapak Saudara. Mana senyumnya? Gak kelihatan semua. Oke. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. dapat saksikan kuasa-Nya Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. dapat saksikan kuasa-Nya Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Ku Mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata Penuhiku. penuhiku. Haleluya. 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 Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh,
Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mana semangatnya saudara? Amin. Kita mau sambung pujian kita yang selanjutnya. Tetap berdiri. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin, haleluya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Wow.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Haleluya. Haleluya. Kita beri sorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Saudara. Terima kasih. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Bahwanya Tuhan penolong kita. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku.
Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Ku percaya Tuhan, haleluya. Oh, ku percaya, haleluya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, haleluya Tuhan. Kau bekerja, Glory, haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih Kami bersyukur Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kuasa-Mu begitu besar dalam kehidupan kami, haleluya. Haleluya. Kami tidak pernah kekurangan ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan.
Haleluya. Kuasamu terlebih Besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih. besar. Saya mengundang dengan hormat hambanya. Aku terlebih Besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Meteraikan keyakinan kami ini Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus itu, supaya tidak hanya kami mengucapkan tentang kuasa-Mu yang dahsyat, tetapi kami ingin mengalaminya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar. Ajar kami untuk selalu berharap akan pertolongan dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang seringkali berubah-ubah. Kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Roh Kudus akan berbicara buat kami semua. Urapi semua jemaat, agar yang datang dengan persoalan, yang merindukan jawaban dari Tuhan untuk masalah mereka, biarlah itu akan terjawab pagi ini di dalam firman-Mu. Karena Engkau yang berbicara untuk kami semua. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengarahkan seluruhnya pikiran dan hati ini kepada Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, tidak ada perubahan, kita tetap setia beribadah. Saudara semangat beribadah, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita terus beribadah mencari Tuhan. Pagi ini saya akan memberikan renungan untuk kita semua dari hal tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan walau harus melewati berbagai-bagai cobaan. Sebab kita lihat banyak berita-berita, banyak anak Tuhan yang beralih karena tidak tahan dalam menghadapi cobaan. Itu bisa dinilai, bisa dilihat kenapa akhir-akhir ini banyak anak Tuhan tawar hati, kehilangan semangat untuk mencari Tuhan, karena mereka tidak mengerti apa tujuan pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup setiap anak Tuhan. Intinya ada di situ. Kalau orang tidak memahami tujuan dari itu pencobaan yang Tuhan izinkan, kondisi yang penuh dengan tekanan ini akan membuat dia berpaling dari Tuhan. Yang kedua,
Kemungkinan juga karena tujuan dan motivasi dia dalam mengiring Tuhan hanya sebatas untuk hal-hal yang kelihatan di dunia ini. Itu bisa terjadi. Aku tanang gereja, aku masalahnya akeh, cek ditolong Tuhan. Cek persoalanku bisa diselesaikan oleh Tuhan. Cek berkatku jadi lancar. Kalau motivasinya sudah berseberangan dengan Injil Kristus, maka masa-masa yang penuh dengan tekanan ini tidak heran kalau banyak orang berpaling untuk mencari solusi yang instan supaya keluar dari itu masalah. Itu salah. Itu sebabnya pagi ini saya katakan, marilah kita tetap percaya pada Tuhan dan setia kepadanya walau harus melewati berbagai-bagai pencobaan. Kita buka Alkitab kita dalam surat Yakobus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Mungkin saudara sudah hafal di luar kepala. Ya, sehingga mungkin saudara juga akan berkata membosankan ayat itu kalau dibaca bola-balik. Pencobaan terus muncul misalkan seperti itu. Tapi mari pagi ini kita mau buka dan kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Saya undang kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu. Dan semua baca sambil dipahami itu ayat. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi lalu katakan amin bersama-sama. 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Katakan amin. Saudara mengatakan amin, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu artinya saudara setuju. Mengiyakan, menyetujui apa yang dikatakan oleh surat Yakobus ini. Pada umumnya orang akan sangat berbahagia, senang ketika mendapat hadiah, misalkan seperti itu. Ulang tahun diberi hadiah. Saya kalau lihat ibu gembala ulang tahun di WA itu di situ, roti ulang tahun tuh banyak sampai numpuk-numpuk di HP. HP cilik kok bisa muat roti besar-besar itu masih cukup loh. Ya. Dan ini kita melihat ungkapan sebuah rasa bahagia, ikut bahagia kalau ibu gembala ulang tahun. Walaupun itu hanya kiasan saja rotinya. Tapi saya harap satu kali lagi ibu gembala dibawain beneran gitu loh. Jangan cuma gambarnya saja. Tetapi itu merupakan sebuah ungkapan. Ada sebuah rasa simpatinya. Ikut senang. Ya, jadi kalau orang dapat hadiah itu senang. Apalagi kalau hadiahnya rumahnya baru. Bisa tambah senang. Dan sebaliknya juga begitu. Orang tidak akan senang apabila tiap saat, tiap hari, tiap waktu dihadapkan dengan cobaan hidup. Siapa bisa tahan? Ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sebatas berbahagia apabila diberi hadiah secara materi atau hal-hal kebendaan yang terlihat. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Kita berbahagia karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu bersifat kekal. Dan walaupun itu bersifat kekal, kita harus memperjuangkan. Tidak bisa kita berdiam, tetapi kita memperjuangkan. Ayat ini bilang,
Siapa yang bertahan, dia akan diberi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan di dalam kekekalan nanti. Kalau Bapak Ibu lihat perikop yang ada di atas, pengujian dan pencobaan. Ya. Pengujian dan pencobaan ini gandengan. Pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita itu Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita. Sampai di mana sih kualitas iman seseorang apabila dia dihadapkan dengan pencobaan. Seperti layaknya anak sekolah. Dia harus masuk dalam ujian. Ujian untuk ngetes sampai di mana kualitas dan kemampuannya anak itu. Kalau dia lulus dari ujian itu, berarti dia pantas untuk meningkat, masuk ke atas tingkat yang lebih atas, lebih tinggi. Tetapi kalau dalam ujian itu tidak bisa, maka dia akan gagal. Ya. Jadi pencobaan ini saya ibaratkan sebagai materi ujian. Pencobaan ini ibarat materi ujian, bahan ujian. Sehingga kalau Tuhan izinkan pencobaan ini terjadi, tujuannya ini supaya Dia ingin menguji kita. Iman kita kepada Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana kualitas iman kita selama ini? Saya kira penderitaan cobaan itu bukan muncul waktu saat COVID ini saja. Dari dulu kala kita sudah mengalami apa yang namanya cobaan hidup. Cobaan itu bisa timbul dari diri sendiri. Keinginan seseorang dicobai oleh Tuhan, diuji oleh Tuhan. Apakah dia akan lebih mengikuti keinginan diri sendiri ataukah dia bisa mengikuti keinginan Tuhan? Seperti yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan diri sendiri. Dan ternyata murid-murid lebih mengikuti keinginan diri sendiri, pilih tidur. Contoh sederhana, ketimbang berjaga-jaga dengan Tuhan. Itu sebab Tuhan bilang berjaga-jaga supaya jangan kamu jatuh oleh karena keinginanmu sendiri, pilih tidur. Ini keinginan yang harus dilawan. Dalam situasi kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita tentu harus pilih mengikuti kehendak Tuhan. Ada juga pencobaan itu datang dari si iblis. Iblis ingin mencobai kita dan diizinkan oleh Tuhan, orang percaya diizinkan untuk menguji kita juga. Tetapi kalau iblis yang mencobai kita, biasanya itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Ingin menjatuhkan iman kita kalau iblis yang mencobai kita. Ayub gitu toh. Tetapi Ayub dia sadar. Cobaan itu adalah sebuah ujian yang Allah inginkan terjadi atas hidupnya. Itu sebenarnya dia berani melawan, dia berani bertahan. Dan akhirnya apa? Dia dipulihkan. Dia tidak jatuh, tapi dia dipulihkan. Dan Tuhan tidak pernah mencobai seseorang, tapi Tuhan izinkan cobaan itu untuk menguji kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk ayat ini berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan? Bertahan itu artinya ketika pencobaan itu datang, kita tidak berpaling dari Tuhan. Kita tidak kendur iman kita. Kita tidak lemah semangat kita. Tetapi kita bertahan, bersemangat. Bertahan itu juga bisa diartikan tetap tekun. Tetap tekun. Tidak tergoyahkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk kita bisa bertahan di dalam ujian kehidupan itu, pencobaan itu yang merupakan alat untuk Allah menguji kita, maka kita perlu mengenal lebih dulu. Kita perlu mengenal lebih dalam, perlu mengerti
maksud dari ujian melalui pencobaan itu. Anak sekolah tidak langsung disodorkan materi ujiannya tanpa dia mempelajari itu sebelumnya. Jadi untuk masuk ujian, gurunya sudah mulai kasih materi-materi ujian dulu. Pelajari. Supaya kalau nanti masuk ujian, kamu sudah tahu tujuan ujian ini untuk meningkatkan mutu dirimu, pengetahuanmu akan makin meningkat. Kualitasmu itu akan meningkat. Layak enggak terus dalam kenaikan kelas atau gagal. Jadi saya katakan, untuk kita bisa bertahan dalam ujian kehidupannya itu, pencobaan itu, kita perlu mengenal lebih dahulu ya maksud dari ujian hidup itu melalui pencobaan tadi. Mari kita buka. Kita lihat 1 Petrus. Pasalnya yang ke-1, ayat 3 sampai yang ke-7. Tapi kita baca saja ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Kalau saudara bisa baca dari ayat 3. Saya baca ayat 6 sampai ayat 7. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika, hanya seketika. Sebentar. Ujian dan cobaan itu hanya sebentar. Tuhan izinkan, tidak ada orang ujian 1 tahun. Duduk di dalam ruangan ujian terus, ya, tapi ada waktunya, ada selanya. Ya. Hanya seketika ujian-ujian kehidupan itu. Maksud, nah ini yang saya sampaikan, perlu kita kenali. Tahu maksud ujian pencobaan, ujian kehidupan itu apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini maksudnya. Maksudnya itu, tujuannya itu supaya kita bisa, supaya kita membuktikan. Ya, tujuannya itu untuk pembuktian iman seseorang. Jadi kalau orang diuji lewat cobaan-cobaan yang terjadi, pencobaan itu bisa berupa kesesakan, kesulitan, penderitaan, tekanan, banyak terjadi. Tujuannya itu untuk sebuah pembuktian. Gimana sih kadar iman seseorang? Selama ikut Tuhan, selama melayani Tuhan, selama berkorban demi pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang dilakukan selama ini, kelihatan dari luarnya, oke. Tetapi coba diuji kemurnian imannya, kira-kira tujuannya apa? Kalau diuji ternyata kemurnian imannya itu di bawah standar, saudara-saudara, satu saat bisa oleng. Ada gesekan, sikapnya berubah. Ada kesalahpahaman, tidak pernah mau menerima nasihat. Salah pendapat bisa terjadi mengundurkan diri dan sebagainya. Ini gesekan-gesekan yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi di dalam anggota tubuh Kristus untuk supaya membuat untuk menghasilkan sebuah pembuktian. Imannya itu bagaimana sih? Kalau imannya murni, ada gesekan bukan masalah. Amin. Ada ketidaksepahaman bukan alasan untuk terjadi keretakan. Amin. Apalagi perpisahan. Kalau imannya murni, berbuat sesuatu, pandangannya arahnya kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah ujian-ujian ini yang kelihatannya pernik-pernik yang cilik-cilik di dalam gereja yang sering kali terjadi di berbagai gereja.
Itu sebenarnya kalau orang sadar hal-hal seperti ini sebenarnya Tuhan sedang menilai, menguji kadar iman seseorang. Begitu juga dalam mengiring Tuhan. Kalau iman kita itu tidak murni, tidak tulus, tidak bersih, ketika ada kesesakan di dalam hidup, bukan sesak napas. Kesesakan karena ada cobaan terjadi, tekanan. Berat hidup ini, asalkan kita punya iman yang murni. Ku percaya kau beserta, kata pujian tadi. Ku percaya. Dan seterusnya. Kalau iman kita murni, Tuhan tidak akan membiar kita tenggelam di dalam ujian atau cobaan itu. Selekas mungkin dia akan mengangkat kita. Karena dia menghargai orang yang imannya murni di hadapan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, inilah yang saya maksudkan. Supaya kita bisa bertahan dalam ujian hidup ini, kita butuh mengenal maksud dari ujian itu. Mendewasakan kita. Ujian itu sebagai proses. Cobaan itu proses hidup. Untuk kita makin dewasa. Untuk kita melahirkan kualitas iman yang baik. Gitu. Jadi jangan kita gentar ya terhadap semua masalah kehidupan. Siapa orang yang tidak merasa berat, kecewa, tawar hati kalau masalah itu kok terus ya. Sehingga banyak kali orang berkata, aku wis ikut Tuhan, aku wis melayani, aku wis doa. Bahkan aku sudah banyak mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa kok begini? Sindiran kecil saja sudah membuat kita seolah-olah tawar hati betul. Hati itu tidak boleh ada dalamnya. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang akan memakai mahkota kehidupan itu, bertahanlah di dalam ujian kehidupan ini. Sebab selama kita tidak bertahan dalam ujian kehidupan ini, kita tidak akan pernah menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan untuk kita itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di sini kita melihat Allah butuh ketulusan iman, ketulusan hati, ketulusan pikiran. Sampai satu saat Daud dia terbuka dengan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, kenalilah pikiranku. Seandainya, itu kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 26 itu dia bilang, Tuhan ujilah, selidikilah. Kalau Mazmur 66 ayat 18 dia bilang, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan mau menolong aku. Seandainya ada niat-niat yang tidak murni, jadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi masih gembol sifat-sifat yang tidak baik, kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Nah, ini Daud bilang, Tuhan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, pastilah Tuhan tidak akan menolong. Tetapi kalau iman kita itu benar pada Tuhan, dalam kesulitan apapun percayalah Tuhan pasti menolong kita. Kan Alkitab bilang, sekalipun diuji, sekalipun dicobain, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan di dalam itu ujian kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau tunjukkan. Untuk kita bisa, tadi kita sudah tahu untuk bertahan. Yang pertama tadi kita harus mengenal itu, maksud ujian itu apa? Untuk pembuktian. Seperti emas. Untuk mengetahui emas itu emas murni 24 karat, dia dibakar di dalam api. Tuhan bilang imanmu lebih berharga dari hal itu.
Kalau emas saja harus ada pembuktian bahwa emas ini memang benar-benar emas yang murni, dibakarlah dia. Tetapi juga untuk ketahuan iman kita yang tidak akan pernah berubah tadi, itu juga kita perlu diuji dengan berbagai cobaan. Pencobaan di dalam keluarga, ya. Pencobaan di dalam usaha, ya. Pencobaan di dalam pekerjaan juga, iya. Pencobaan di dalam pelayanan dalam kerja itu juga selalu ada. Tetapi Allah ingin dengan pencobaan-pencobaan yang ada itu untuk Bapak Ibu mengolah kita. Supaya kita bisa memiliki kepribadian yang sesuai dengan harapan Tuhan. Kalau kita bertahan, pasti mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kita. Nah, kita melihat yang kedua, untuk kita dapat bertahan, benar-benar bertahan setelah kita mengetahui tujuan ujian itu, tujuan dari cobaan yang Allah izinkan, itu maka ada hal berikut, langkah berikut yang harus kita lakukan, harus kita lalui untuk benar-benar kita bisa bertahan sampai merebut mahkota kehidupan yang Allah janjikan untuk kita. Kita buka Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Dan kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Untuk kita bisa bertahan melewati itu cobaan hidup yang merupakan ujian dari Tuhan untuk mengetahui pembuktian, untuk pembuktian bagaimana kita di hadapan Tuhan, maka hal berikut yang harus kita lakukan, bersukacitalah dalam pengharapan. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang memang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia yakin akan janji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang yakin akan janji Tuhan berharap satu saat dapat mahkota kehidupan. Saudara berharap itu atau tidak? Dapat mahkota itu Tuhan janjikan. Tapi harus lewati jalan yang berliku. Lewat jalan sempit, penyangkalan diri, pengendalian diri, penguasaan diri, pikul salib dan sebagainya. Itu harus dilewati. Tetapi Alkitab di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Harapan ditolong Tuhan. Harapan dilindungi oleh Tuhan. Harapan dipelihara oleh Tuhan. Harapan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Harapannya banyak betul tuh. Kita punya harapan. Kalau kita punya harapan begitu, kenapa kita harus undur? Wis, awamu sing di depan. Aku nih di depan, aku di paido awamu di depan, Miss. Aku wis kapok. Kan begitu. Menghindari. Tetapi kalau kita tak punya harapan di sana, segala sesuatu yang nampak menyakiti kita itu tidak boleh menghambat kita untuk maju di dalam Tuhan. Teruslah maju. Teruslah berusaha lewat jalan-jalan yang berliku itu. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya lagi. Bersuka dalam pengharapan itu isota. Ujian hidup bersuka cita enggak anak. Pengharapan apa sih yang selalu yang pasti? Belum lihat itu kan cuma kata firman, kata Pak Pendeta, kata Bu Pendeta. Sementara kita belum nampak. Ya, kalau kita nampak yang dijanjikan oleh Tuhan, itu bukan harapan lagi. Tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang belum kelihatan. Itu baru pengharapan. Tapi kalau sudah ada, bukan namanya pengharapan lagi. Sudah ada di depan mata kok. Sesuatu yang justru belum nampak itu merupakan pengharapan kita. Saya punya
sebuah ilustrasi singkat. Ilustrasi orang yang bersuka cita di dalam pengharapan, sekalipun cobaan itu terus silih berganti. Kalau saya baca dia katakan Alkisah, di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga terdiri dari 4 orang. Gitu. Tapi saya tidak, itu saya ambil saja garisnya. Dalam sebuah keluarga ada 4 orang hidup, terdapat suami istri dan 2 putra kembar. Saya mau cerita tentang orang yang bersuka cita dalam pengharapan karena dia punya pengharapan. Itu masalah dia tidak menjadi masalah bagi dia. Masalah bukan masalah bagi dia. Cobaan bukan hal yang berat bagi dia. Namanya Yakub. Yakub ini 2 bersaudara, kakaknya Esau. Saya tidak bercerita dari awal, tetapi saya ambil dari tengah-tengahnya untuk membuktikan bahwa benar orang yang bersuka cita dalam pengharapan, dia tidak akan pernah undur apapun yang terjadi. Satu saat terjadi konflik dalam keluarga karena masalah berkat. Ayahnya sudah tua, Ishak sudah usia lanjut, matanya sudah kabur, tidak bisa membedakan anak satu dengan yang lain. Mendekati usia tua, ayahnya berkata kepada Esau, kakaknya Yakub, "Nak, aku belum tahu, tidak tahu kapan hari kematianku tiba. Tapi sebelum hari kematian itu tiba, aku ingin supaya kamu segera pergi ke ladang, carilah buruan, tangkap itu buruan, masak dan aku akan makan. Setelah makan, aku mau memberkati kamu." Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba di dapur, di sebelah dinding, Ribka ibunya Esau dan Yakub mendengar, oh bapaknya mau memberkati Yakub, Esau, minta makan dulu, daging buruan. Lalu dengan segala macam cara ibunya bilang, kamu pergi ke kandang, ambil domba atau kambing, kita masak, kasih masuk ke bapakmu, dan masuk kasih makan sebelum abangmu pulang. Yakub pertama dia menolak, Bu, badanku tidak berbulu. Bapak pasti mengetahui, sekalipun penglihatannya tidak, tetapi dia pasti akan meraba. Ibu bilang, itu urusanku. Ini singkat-singkat saja Bu, Bapak Ibu. Lalu ibunya, Yakub menurut dia ambil kambing masak. Kemudian ibunya untuk menyamar sebagai Esau, ibunya membeli pakaian Esau yang berbau padang. Kemudian kulit kambing yang tadi dimasak itu dibalikkan kepada 2 tangan dan lehernya. Masuklah Yakub menghadap ayahnya. Ayah, saya sudah pulang. Kok cepat nak? Iya, Tuhan menyertai. Bangunlah ayah dan makan. Sebelum ayahnya makan, ayahnya bilang suara Esau. Suara Yakub. Badan Esau. Sebelum dia makan lagi dia berkata begitu, suaramu suara Yakub, badanmu badan Esau. Dia tetap meyakinkan ayah, saya adalah Esau. Dan setelah peristiwa itu, setelah makan, Esau nongol dari padang. Karena melihat berkatnya sudah direbut oleh adiknya, Esau marah. Kemarahan itu membuat konflik yang tidak bisa teratasi. Yakub lari ke Haran, ke pamannya bernama Laban, adik dari ibunya. Sampai di Haran sana, dia diterima oleh Laban, bekerjalah di Laban. Waktu bekerja baru 1 bulan Laban merasa cocok dengan itu si Yakub. Laban bilang, gak baik nak, sekalipun kamu adalah darah daging dari keluargaku juga, tapi tidak baik kalau kamu bekerja tanpa upah. Maka dia bilang, dia tawarkan, bekerja nanti kamu upah. Apa yang mau kamu ingin jadi upahmu? Karena Yakub ke sana di rumah Laban ada 2 wanita, 2 putri yang cantik. Dia melihat di situ ada Rahel dan Lea. Dia pilih Rahel sebagai upahnya karena dia cinta. Dan ketiga, untuk mendapatkan si Rahel ini, dia harus bekerja 7 tahun lamanya. Kalau Bapak Ibu buka itu di dalam Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 tapi tidak kita baca, saya menceritakan ilustrasi ini. Laban bilang, baik, Rahel akan aku berikan, tapi bekerjalah padaku 7 tahun. Dia bekerja. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagi Yakub dikatakan
7 tahun bagi Yakub di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kita tidak bicara cinta-cintaan, tetapi kita bicara kenapa Yakub bisa menganggap 7 tahun itu seperti 7 hari atau beberapa hari. Sebab dia punya satu tujuan. Ada berharap untuk mendapatkan Rahel menjadi pendampingnya. Sehingga 7 tahun itu bukan menjadi masalah bagi Yakub. 7 tahun. Jangka waktu yang tidak sedikit, panjang. Tentu dalam keluarga, benturan dalam keluarga itu banyak sekali terjadi. Apalagi sebagai hanya keponakan. Pastilah ada masalah. Pastilah ada gesekan. Pastilah ada fitnah. Pastilah ada ancaman. Pasti juga ada tekanan. Tetapi semuanya itu dia anggap angin lalu. Sebab dia punya harapan. Selesai 7 tahun. Selesai masalah. Selesai tantangan. Rahel akan saya dapat. Ini dia yang Alkitab. Citalah dalam pengharapan. Banggalah. Sekalipun di dunia ini air mata. Sekalipun di dunia ini perubahan terus menerus hidup ini. Tetapi kalau kita punya satu pandangan. Di balik cobaan ujian ini. Ada harapan. Di dalam Yesus Kristus. Segala yang ada di dunia ini bisa berubah. Heran toh? 7 tahun itu kerja sebagai seorang gembala untuk menjaga kambing domba. Tetapi dia anggap itu berlalu begitu saja. Seolah-olah tak. 1 tahun, 2 tahun, tak. Hari yang ke-7. Dan ujian bukan penghalang untuk dia tetap berharap pada janji Allah. Dia dapatkan. Bagaimana dengan kita? Pencobaan Corona baru berapa bulan? 7 bulan. Sekarang bulan 11 sekitar 8-9 bulan mungkin atau 10 bulan. Mulainya Maret. 7 bulanan, 8 bulan. Kenapa kita harus goncang? Lihatlah di balik cobaan Yesus ada untuk kita semua. Dia gembala kita yang baik. Semua cobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ya uji sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita 50 kilo, dia kasih itu. Tidak mungkin dia kasih 75. Dia tahu, dia pengertian. Tuhan itu Tuhan yang pengertian. Tuhan itu Tuhan yang bijaksana. Tinggal tergantung kita. Ada cobaan, lebih banyak menangis, atau lebih banyak bersyukur kepada Tuhan. Cari alternatif di luar ataukah bersaat teduh. Jika kita bersaat teduh dengan Tuhan, iblis tidak akan berbisik untuk melemahkan kita. Allah percuma, doa. Tetapi kalau kita bersaat teduh dengan Tuhan, yang adalah Tuhan berkata, Kaulah anakku, akulah bapamu. Aku mengetahui apa yang kau perlukan. Kuat. Tapi kalau kita cari alternatif di luar, ada masukan-masukan yang menggoyahkan iman kita. Akhirnya kita gagal. Itu yang pertama. Ya, yang pertama. Paulus berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan dia teguhkan dengan sebuah kata lagi bahwa jika Allah bekerja bersama-sama akan menghasilkan kebaikan. Ya, Allah bekerja di dalam pencobaan. Kalau semua mulus-mulus saja buat apa Allah bantu kita? Kan sudah mulus, sudah enak.
Tetapi Allah siap di dalam justru dalam badai. Kalau sudah enak semua, sudah mapan, kadang-kadang kita juga tidak butuh Tuhan. Buat apa Tuhan repot-repot butuh kita lagi? Tetapi kita melihat Dia Allah yang luar biasa setia. Justru kehadirannya di tengah-tengah gelombang yang terjadi. Karena Dia tahu kita terbatas. Gak sanggup sendiri. Yang kedua, setelah bersukacitalah dalam pengharapan, kita melihat bersabarlah dalam kesesakan. Sabar. Ini langkah-langkah yang bisa membuat kita bertahan di dalam pencobaan. Sabar. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersabar dalam kesesakan itu untuk melatih dan membentuk agar dapat mengalahkan sifat manusiawi kita dan tunduk dalam kehendak Allah. Bersabar. Jadi melalui hasil dari kesabaran itu, ya, jadi nilai atau hasil dari kesabaran itu adalah membentuk pola hidup yang berkenan, untuk membentuk pola hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita sabar dalam kesesakan, ya, ini pun sebagai bukti tindakan iman untuk tidak melakukan kesalahan. Kalau orang sabar itu membuktikan bahwa orang ini punya iman, dia buktikan bahwa imannya itu, dia beriman agar supaya dia tidak berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa. Kita bisa menahan diri, ya, dari segala hal yang terjadi menimpa hidup kita, yang menyakiti kita, ya, yang mungkin juga ingin menjatuhkan kita. Kita bisa sabar. Kalau orang sabar, itu kesabaran itu bisa menyudahi pertikaian. Kalau orang sabar, bisa menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Sabar. Sabar itu juga bisa mencegah perbuatan jahat. Bisa mencegah tindakan-tindakan kekerasan kalau orang sabar. Ya, Bapak Ibu. Satu saat saya dan papanya dipanggil untuk menyelesaikan masalah anak sekolah di satu tempat. Sampai di sana anak dari bapak yang katanya dituduh, yang jadi korban, bapaknya marah. Nah, dimarah masih kami duduk di meja panjang duduk seperti gambar 12 murid makan perjamuan. Wah, putar itu meja. Acaranya tidak mulai sehingga bapak yang merasa jadi korban itu ya banting meja. Ini maunya apa? Itu ya, kami untuk menengah. Maunya apa? Pak Direktur yang merasa tamu tidak terhormat, tamu ini tidak tahu sopan santun. Dia berdiri langsung dia antam meja, jebrak. Apa Anda tidak tahu saya ini siapa? Saya kaget. Saya lihat kiri kanan, waduh lah jendelanya lari semua, pintu dikunci. Nah ini kalau gelut lari keluar dari mana? Itu yang ada dalam pikiran saya. Marah besar, dia banting meja, dia marah. Anda tahu saya ini siapa? Saya ini mantan. Gitu. Dalam hati kecil saya, Tuhan tolong jangan sampai ada pertikaian gelut di dalam ini ruangan. Lalu saya angkat bicara, bilang maaf, saya mohon saya bicara sebentar. Tadi kan kita datang tujuan di sini untuk menyelesaikan masalah, Pak. Dan sebelumnya kan kita sudah doa dulu. Kita kan tadi sudah doa minta pimpinan Tuhan. Kenapa kita sebagai anak Tuhan harus seperti ini caranya? Kan bisa kita bicara secara baik-baik untuk cepat diselesaikan. Lalu Pak Direktur bilang, maaf Bu. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Saya bilang kita harus sabar. Menghadapi anak-anak begini sabar dulu Pak. Oh ya maaf Bu, terima kasih. Dan hari itu bisa diselesaikan. Dan memang benar sih, kalau orang sabar,
Gak ada masalah menjadi kecil jadi besar. Sabar itu bisa mengalah lah. Ya. Di dalam gereja, di dalam pelayanan pun semua dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan kesabaran. Jadi jangan sampai kita terlengah bahwa diri kita ini orang-orang yang punya kehidupan yang ada di dalam pengawasan Tuhan. Bacalah firman, pelajarilah firman, terapkan itu firman supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Amin. Dalam keluarga, kalau seluruh keluarga tidak sabar, egonya terus yang muncul, perang terus toh. Perang, piring terbang ada. Banyak, bukan burung saja yang terbang di udara. Kalau kita tidak sabar di dalam salah satu persekutuan, salah paham dan ini lalu kita bertindak, tidak tahu siapa aku. Aku wis banyak korban loh. Tidak tahu siapa aku. Ya. Ini begini caranya, aku nggak akan berkorban. Ini mau Natal loh. Ini mau Natal loh. Mungkin kita sedang berada dalam satu pergumulan. Kita dalam sepanjang tahun ini membawa ada kedongkolan di dalam hati kita, ada unek-unek yang tidak terselesaikan. Belajarlah sabar, berilah maaf. Maka Tuhan akan berkarya dalam hidup saudara. Jadi lebih manis, lebih baik, lebih cantik, lebih diberkati oleh Tuhan. Sabar. Kalau orang tidak sabar, ya, konsekuensi dari tidak sabar adalah kehilangan berkat. Percaya tidak percaya tapi ini nyata. Bapak Ibu tahu Saul? Saul itu loh diangkat jadi raja atas kehendak orang Israel. Tuhan izinkan. Satu saat berhadapan dengan orang Filistin, musuh bebuyutan. Biasanya mereka didampingi oleh Nabi Samuel. Tetapi waktu itu Samuel pamitan untuk ada satu keperluan dia pergi. Dan biasanya kalau untuk berperang selalu mereka berdoa bersama-sama. Ditandai dengan persembahan korban. Itu yang dilakukan oleh seorang Samuel. Tetapi ketika dalam kondisi terjepit, Saul melihat rakyat sudah amburadul, lari meninggalkan dia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia ambil alih tugas itu. Dia mempersembahkan korban. Dan setelah korban selesai dipersembahkan, Samuel tiba di tempat itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan ketika dia tiba, dia dijemput oleh si Saul. Samuel bertanya, apa yang sudah kamu perbuat? Ya, karena dalam kondisi terjepit, mentok Nabi. Semua rakyat sudah berantakan. Aku takut, mereka semua takut. Makanya aku lebih dahulu mempersembahkan itu karena sudah sangat terjepit. Samuel bilang apa? Pekerjaanmu itu bodoh. Karena kebodohanmu, karena ketidaksabaranmu, konsekuensinya kamu kehilangan tahta. Kerajaanmu beralih kepada orang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang terjadi dalam kehidupan Saul. Orang yang tidak sabar, konsekuensinya kehilangan berkat. Bapak Ibu, sabar. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, belajarlah sabar seperti Tuhan Yesus. Jangan seperti si A dan si B. Tetapi belajarlah sabar seperti Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dimuliakan oleh Allah. Terakhir, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Saya sendiri sampai malu, Tuhan, kenapa setiap kali mempersiapkan firman, doa ini kok muncul saja doa. Berapa kali Tuhan saya kalau dapat tugas di Batu, selalu doa ini dibicarakan Tuhan. Saya itu malu Tuhan.
Saya sampai begitu. Tetapi setelah saya pelajari, doa itu cirinya seorang Kristen. Doa, ya, bertekun dalam doa. Ada orang berkata bertekun dalam doa itu hanya berdoa terus menerus. Berdoa setiap saat. Tetapi saya membaca sebuah kalimat bahwa berdoa itu artinya mendedikasikan waktu untuk berdoa. Berikan waktu untuk Tuhan. Kita berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa ada kekuatan. Ada kekuatan. Mungkin saudara-saudara lebih mengetahui itu. Doa itu besar kuasanya. Doa orang beriman besar kuasanya. Dibuktikan oleh Elia. Dia berdoa supaya hujan jangan turun, jangan tidak turun. Hujan supaya turun, dia turun. Berdoa seperti Yosua. Bintang dan bulan, matahari dan bulan berhenti di situ. Berhenti. Doa orang beriman besar kuasanya yaitu. Bukan dia berdoa dadaan. Tetapi karena dia sudah mendedikasikan. Untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga waktu dalam kondisi terjepit. Tidak gegabah seperti Saul. Tetapi dia menunggu waktu Tuhan. Dia mengikuti alur Tuhan. Berdoa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam ujian kehidupan. Yaitu materinya adalah pencobaan tadi. Itu materinya itu pencobaan itu materi. Bahan ujian. Kita harus kenali itu. Maksud dari ujian itu. Yang kedua, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Tidak bersungut-sungut. Tidak membantah Tuhan. Tidak menyalahkan kondisi keadaan. Dan bertekunlah di dalam doa. Maka kita akan dikatakan oleh Tuhan. Lulus. Untuk menerima pahala kelak. Mahkota kehidupan. Tetapi bukan berarti. Hidup kita tidak akan disertai di dunia ini. Di dunia ini. Kalau yang rohani kita utamakan, maka kebutuhan yang jasmani Tuhan akan berikan. Dipelihara oleh Tuhan. Karena itu mari coba koreksi. Sudah berapa puluh tahun saudara-saudara menjadi anak Tuhan? Berapa banyak lamanya saudara melayani Tuhan? Berapa banyak saudara sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama? Sudahkah Bapak Ibu lakukan dengan iman yang murni? Ataukah berseberangan dengan firman Allah? Kalau kita masih belum menjumpai pembuktian, belum sampai disahkan benar oleh Tuhan, mari kembali kita bangun. Tuhan, tolong saya, murnikan iman saya, supaya hidup dalam berpengharapan kepada Tuhan. Manusia menolak, manusia menyakiti, tetapi Tuhan satu-satunya harapan hidup saya. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian untuk kita masuk di dalam doa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup datang menerpa. Tapi kita akan tetap berdiri di hadapan Tuhan. Karena ada harapan di balik semua ujian hidup. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan ujian itu hanya seketika saja. Sebentar saja. Waktunya akan lewat. Dan kebahagiaan akan kita nikmati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku
ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pandanglah Tuhan. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada cobaan, tetapi fokuslah kepada pengharapan yang sedang kita tunggu, yang sedang kita nantikan. Allah tidak pernah berdusta. Sekali Dia berjanji, Dia tidak pernah mengecewakan umatnya. Tinggal kita. Mari kita bangun iman yang tulus, yang bersih, yang murni, yang diperkenan oleh Allah. Maka di dalam setiap cobaan itu kita jadikan sebagai tolak ukur iman kita sendiri. Bukan untuk mengukur orang lain, tetapi pasti Tuhan akan menolong kita. Dia perisai hidup kita. Jangan lari ke tempat yang lain. Jangan cari alternatif yang lain. Carilah Tuhan dan hiduplah berkenan di hadapannya. Kita nyanyikan sekali lagi. Nanti saya undang Ibu Novi akan tampil ke depan untuk berdoa. Engkaulah, silakan Ibu Novi. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pada kesempatan pagi hari ini Engkau menyapa hidup kami lagi, Engkau memberkati kami lagi, Engkau mengingatkan hidup kami lagi, bahwa kami harus tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun kami harus melewati badai pencobaan, sekalipun kami harus melewati tantangan di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami yakin dan kami percaya, kalau sampai hari ini kami masih bisa berdiri, kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, ini semua oleh karena Tuhan yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita di tengah-tengah pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi hari ini yang membangkitkan semangat kami lagi untuk kami tetap dan terus setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Memberkati hamba-Mu Ibu Neti yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami sekalian dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan kiranya memberkati hamba-Mu dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada beliau. Kiranya Tuhan terus mampukan untuk hamba-Mu juga boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semuanya diberkati pada pagi hari ini melalui firman Allah
Berbahagialah kita semua yang bertahan dalam menghadapi pencobaan. Karena firman Allah selalu menguatkan keyakinan kita. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam pengharapan kita. Oleh karena itu mari kita yakini, kita percaya hanya Tuhanlah yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Ibu Neti yang sudah menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Dodi akan menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Dodi. Shalom. Di sini saya menyampaikan pesan dari Bapak Wawan, yaitu juru kunci makam Kristen di Gang Karate. Bagi Bapak Ibu sekalian yang didatangi di rumah-rumah untuk minta sumbangan atas nama Gang Karate untuk kebersihan, jangan diberikan. Itulah pesan dari Bapak Wawan kepada saya, juga kepada Ibu Gembala. Kemarin lusa menyampaikan itu, sekali lagi saya sampaikan, bila ada orang yang mendatangi keluarga Bapak Ibu sekalian untuk minta sumbangan kebersihan di dalam makam pahlawan, jangan diberikan. Inilah pesan dari Bapak Wawan makam juru kunci Gang Karate. Terima kasih. Bapak Ibu, perlu kami beritakan, mohon maaf, di situ sudah disediakan 2, yaitu amplop yang untuk persembahan Natal di amplop yang putih dan persembahan biasanya di amplop hitam. Oleh karena itu jangan salah memasukkannya dalam persembahan Natal, dimasukkan ke amplop yang hitam dan yang hitam dimasukkan ke amplop yang putih. Mohon maaf sebelumnya. Oleh karena itu perlu kami beritahukan sehingga tidak ada kesalahan kembali. Bapak Ibu, minggu depan kita akan kembali berbakti bersama-sama di tempat ini mulai jam 7 pagi. Minggu depan ada tamu yaitu Dr. Aris yang akan melayani di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar Dr. Haris yang kena COVID. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana penderitaan yang dialami oleh Dr. Haris. Saya rasa itu kotak-kotak persembahan yang sudah disediakan sebagaimana biasa. Bapak Ibu bisa memasukkan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa memberi dan yang belum bisa memberi, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami undang bangkit berdiri dan doa penutup kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Aristarkus. Bagaimana biasa kita keluar berurutan. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan
pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah mengajar kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami melalui berita kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Supaya kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Benar, Tuhan. di dalam kehidupan ini tidak lepas dari berbagai-bagai pencobaan. Amin. Benar. Namun kami percaya Tuhan, Haleluya. ketika kami menghadapi semuanya itu dengan bersukacita karena kami punya harapan kepadamu, dan ketika kami menghadapi semuanya itu dengan penuh kesabaran karena semua cobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kami, dan kami juga tetap memelihara waktu dan jam untuk berdoa. Amin. Maka di sana kami akan kuat dan kami akan menang terhadap semua cobaan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Diberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, dan pelayanan mereka semua. Haleluya. Dan sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, sertakan berkat di dalam setiap hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dan tak lupa Tuhan, kami membutuhkan kekuatan kesehatan senantiasa untuk tetap melindungi kami terhadap segala wabah penyakit yang bisa mematikan ya Tuhan. Kami tetap berserah kepadamu, berlindung kepadamu ya Tuhan. Dan sertai juga kami semua dengan berkat-berkat dalam kehidupan kami, usaha pekerjaan yang kami sedang lakukan ya Tuhan, dan apabila kami sedang menghadapi jalan buntu, mari Tuhan bukakan jalan untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih kami naikkan doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita tangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan kemenangan yang daripada Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat itu tetap menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua.